Ya, sekarang saya ke Pak Marzuki Ali. Pak Marzuki Ali, Prof. Salim Said mengatakan bahwa Demokrat itu tanpa Pak SBY tidak akan mungkin lah kemudian kita potong benang merahnya seperti itu. Dengan adanya versi KLB Deli Serdang itu bagaimana kemudian? Bahkan Bapak juga terpilih dalam kepengurusan tersebut. Apa tidak memandang Pak SBY? Jadi kalau mau diceritakan panjang ini nggak cukup di forum ini. Sebetulnya pada tahun 2004, 2009 memang SBY sebagai ikon Demokrat. Tetapi jangan lupa Pak SBY kan membangun persepsi publik melalui citra. Tapi kan Demokrat konsolidasi organisasi, bagaimana ngelola partai dengan baik, disitulah ada simbiose mutualistis. Ada kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak, artinya tidak semata-mata itu atas usaha satu orang, tapi usaha banyak orang. Misalnya bagaimana Demokrat bisa lolos KPU, kalau kader-kader tidak berjuang sampai ke ujung Papua sana mampu mendaftarkan kepengurusannya. Itulah kerja-kerja politik yang dilakukan oleh para pengurus partai. Nah, dari situlah bersimbiose dengan Pak SBY sebagai figur yang ditokohkan untuk menang dalam pemilu. Saya membuat disertasi pada saat doktor ya S3 saya. Memang ya ada tokoh di balik partai itu memiliki persentase yang besar keterpilihan partai itu oleh masyarakat. Tetapi jangan lupa konsolidasi organisasi, kerja-kerja politik partai, kerja-kerja politik daripada kader, para tokoh-tokoh daerah, pelatihan kader dan sebagainya yang kita lakukan itu juga berkontribusi tidak kecil untuk memenangkan Demokrat khususnya pada saat saya sekjen, sehingga kita menang besar pada tahun 2009. Jadi nggak bisa hanya karena persepsi, tetapi infanterinya tidak kita bentuk, maka kita akan kehilangan banyak suara, itu pasti. Nah, terkait kalau saya dibilang tidak menghargai Pak SBY, saya kira keliru besar ya. Saya 2013 saat KLB, saya maju karena saya kan pemenang kedua waktu Kongres 2010, saya kan terpilih nomor 2, selisih dikit dengan Mas Anas. Pada saat kedua kompetitor saya itu ada masalah hukum, otomatis kan tinggal saya sendiri. Makanya pada saat itu saya maju sebagai calon ketua umum. Nah, tetapi pada saat itu Pak SBY melalui teman-teman saya minta saya supaya mundur. Nah, karena saya menghormati beliau, saya ketemu dengan beliau, saya bilang Pak gampang. Kader-kader saya semuanya ada di bawah, saya bisa gerakkan untuk mendukung Bapak. Itulah penghormatan saya. Saya tidak pernah juga menggerusui ya kepengurusan Partai Demokrat sampai ketika saya difitnah. Nah, itulah muncul persoalan sebenarnya. Saya sudah berusaha minta keadilan kepada Pak SBY, tetapi Pak SBY tidak respon sama sekali. Itu yang persoalannya. Andai kata waktu itu Pak SBY merespon dan mempertemukan, lalu kita saling memaafkan, disampaikan ke ruang publik, saya tidak ikut-ikutan, maka urusan saya sudah selesai. Saya tidak akan ikut-ikutan begini. Tapi nyatanya saya diberhentikan oleh DPP Partai Demokrat. Itulah yang membuat saya akhirnya harus bersikap, meluruskan apa yang telah dilakukan DPP Partai Demokrat pada diri saya. Sekarang saya ke Bang Renanda, sesuai dengan dikatakan oleh Prof. Salim Said mengenai Sang Ketum Agus Harimurti Yudhoyono ini juga dikritisi, bahkan kemudian lingkaran yang ada di sekitar dari Mas AHY. Seperti apa Bang Renanda menjawabnya? Ya, sebelum ke situ ya, saya mau jelaskan juga bahwa hari ini akhirnya kita semua menyaksikan, ya, mengkonfirmasi bahwa Pak Muldoko ngopi-ngopi yang katanya cuma ngopi-ngopi dengan kawan itu terbukti tidak benar, ya. Pak Muldoko terbukti memang ngopi-ngopi dengan kader kami itu untuk menyelenggarakan KLB liar ini, ilegal ini, dan untuk menjadikan Partai Demokrat ini yang berhasil dia di mana dia sudah menyetujui jadi ketua umumnya ini, yang abal-abal ini, untuk menjadi sarana dia nyapres 2024. Itu yang pertama. Kami juga punya bukti bahwa
ada kamar room listnya Pak Muldoko ya di hotel yang sama, kemudian juga ada manifest tiket pesawatnya, walaupun kita akhirnya mengetahui bahwa beliau tidak menggunakan itu. Itu yang pertama. Yang kedua, soal AHY, saya tadi mau menjawab itu ya. Saya rasa untuk konsolidasi belum ada. Kita melihat AHY ini ada istirahat untuk mengkonsolidasikan diri dengan kader-kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Dia keliling Indonesia, dan saya rasa baru mungkin jangan-jangan ini satu-satunya ketua umum partai politik di Indonesia yang memberikan nomor HP-nya kepada seluruh ketua DPC dan berkomunikasi dengan aktif. Baik, dengan Bang Renanda, seluruh ketua DPC-nya. Karena di sini, Bang Renanda, konsolidasi apa? Karena di sini ada Pak Marzuki Ali, berarti kalau untuk kehadiran dari Pak Marzuki Ali di KLB tersebut, berarti diajak oleh DPC dan DPD yang menginginkan adanya KLB, begitu? Ya, saya harus klarifikasi sekali lagi, tidak ada DPD dan DPC yang sah pemilik suara yang hadir dan ikut terlibat di KLB itu. Ya, tadi saya sudah sampaikan. Jadi itu adalah, saya nggak tahu itu jumlahnya bisa banyak itu siapa? Karena tidak ada satupun DPD kita, ketua DPD yang hadir di sana pemilik suara sah. Tidak ada juga ketua DPC yang sesuai dengan jumlah yang diinginkan atau dipersyaratkan oleh ADRT hadir di sana. Jelas itu bukan partai kader-kader pengurus yang resmi yang sah. Siapa itu? Dan kemudian ketika ya akhirnya itu terjadi, KLB saya sebutnya bukan kongres luar biasa, tapi kongres liar biasa itu akhirnya kan semua yang dihasilkan juga tidak sah. Karena sudah belum apa-apa, sudah melanggar ADART tentang bagaimana dibolehkannya sebuah KLB. Begitu. Jadi saya tidak mau komentarin soal Pak Marzuki, silakan ya. Tapi yang jelas apapun yang diputuskan oleh isi Kongres liar biasa itu tentu tidak ada kekuatan hukumnya. Kami akan meminta Kumham untuk bisa membantu kami menegakkan aturan dan hukum karena kami sudah menjadi partai yang konstitusional, sudah mendapat SK pengesahan dari Menkumham. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Prof. Salim Said, apakah ini menandakan bahwa pada akhirnya keputusan yang bisa memutuskan apakah KLB di Deli Serdang sah atau tidak adalah Menkumham, dan juga nanti bagaimana Prof. Salim Said melihat relasi dari pemerintah, Muldoko, bahkan juga SBY dan juga Demokrat sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Baik, sekarang saya ke Prof. Salim Said. Prof, jadi melihat ini begitu rumit, sebenarnya tujuan dari upaya dibentuknya KLB ini ujung-ujungnya ke depan seperti apa sih Prof? Benar bahwa ini ujung-ujungnya adalah untuk penguasaan untuk pemilu? Ya, saya juga nggak ngerti. Saya jadi bingung melihat keadaan ini. Tadi kan saya sudah katakan, ini partai sebenarnya dibikin untuk Pak SBY. Betul kata Pak siapa tadi Ali siapa Marzuki Ali, Pak Marzuki Ali, bahwa mereka kerja keras, tapi ada momen yang ya dilanjutkan Pak. Jadi Pak Marzuki Ali dan teman-temannya bekerja keras, tapi barang jualannya waktu itu laku, itu Pak SBY. Zaman sekarang sudah berubah, karisma, keterkenalan, popularitas Pak SBY tidak mudah ditransfer kepada anaknya. Nah ini rupanya yang menyebabkan adanya kemarahan orang-orang karena diwariskannya partai itu kepada putra beliau. Lah mereka ini yang tidak puas, para pendiri-pendiri senior-senior Partai Demokrat inilah yang gelisah mencari jalan keluar, ketemu dengan Pak Muldoko. Lah, Pak Muldoko ini saya nggak mengerti. Apa dasarnya kalau betul beliau menerima menjadi ketua partai itu, apa dasarnya? Apa keuntungan yang bisa dia dapat? Sudah terbukti jenderal-jenderal bintang 4 sebelum beliau, kecuali SBY, yang lain tidak ada yang berhasil. Artinya, jenderal itu tidak lagi jualan yang bagus untuk mencapai jabatan presiden atau jabatan apa begitu. Terima kasih, jadi, Prof. Mohon maaf, karena memang waktunya begitu terbatas, Prof. Saya begitu berterima kasih dengan masukan dari Prof. Salim Said. Saya harap bisa menengahi dari kedua versi yang pastinya sangat berbeda jauh. Mohon maaf, Bang Ray Rangkuti, saya tidak sempat bertanya. Terima kasih untuk Pak Marzuki Ali, terima kasih untuk Bang Renanda Bahtiar. Kita lihatlah bagaimana kemudian ini akan bergulir. Ini menjadi akhir Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, sampai jumpa. Tetap patuhi protokol kesehatan.